kalian semua. Nah, sebelum kita masuk dalam proses belajar, sebaiknya kita mengawali dengan doa. Siapa yang bersedia untuk membawa doa pembuka pada hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan. Marilah kita berdoa. Dan sekarang kami belajar, berilah kami kepintaran supaya bisa menjawab pertanyaan Ibu Bapak Guru kami. Amin. Baik anak-anak, supaya pelajaran kita ini nanti tambah seru, tambah semangat, tambah sukacita, Ibu akan awali dengan pertanyaan pemantik. Apakah kalian siap? Siap, Bu. Baik, pertanyaan pertama. Apakah P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, pertanyaan Ibu yang kedua. Apakah yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Gaya hidup berkelanjutan adalah konsep yang mengajarkan untuk hidup dengan mempertimbangkan dampak tindakan terhadap lingkungan dan sosial. Iya. Tepuk tangan dulu buat Titin. Dilanjutkan lagi pertanyaan ini. Mengapa kita perlu mendaur ulang barang-barang bekas? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Mengurangi jumlah sampah dengan cara mendaur ulang seperti kardus bisa dibuat menjadi hiasan dinding dan bisa menjadi kotak pensil. Wah, betul. Jadi kita perlu mendaur ulang barang-barang yang dianggap tidak berguna, kemudian didaur ulang lagi sehingga bermanfaat dan berguna. Kasih dulu jempol buat desa. Hebat ya. Pertanyaan Ibu selanjutnya. Oh, supaya tambah sukacita ya mengikuti pelajaran kita hari ini. Berikan contoh aspek-aspek penting dari gaya hidup berkelanjutan. Siapa yang bisa menjawab? Aspek-aspek Saya, Bu. penting. Oh ya, silakan. Pengolahan sampah, misalnya kardus tidak dibuang dengan sembarangan, bisa dibuat barang yang bermanfaat, misalnya bingkai foto atau kotak pensil. Nah, tepuk tangan dulu untuk temannya. Betul. Aspek-aspek penting dari gaya hidup adalah salah satunya mengolah barang-barang yang tidak berguna sehingga bisa berguna dan bermanfaat. Baik anak-anak, hari ini tema P5 kita adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topik kreatif memanfaat kardus bekas dan proyektor profil membuat bingkai foto dari kardus bekas. Lanjut. Nah, adapun dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemen akhlak pribadi. Lanjut. Subelemen akhlak yang mulia diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian pelajar kepada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Akhir fase, ayo kita baca sama-sama. Pelajar Pancasila menyadari bahwa menjaga kesejahteraan diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga orang lain dan merawat lingkungan sekitar. Hari ini materi ajar kita pada P5 adalah mengajarkan tentang gaya hidup berkelanjutan. Artinya gaya hidup kita ini bukan hanya terhenti sampai di sini, bahwa dampak yang kita lakukan hari ini berlanjut untuk hari esok. Jadi apa yang kita lakukan baik itu akan berdampak di kemudian hari. Jadi betapa pentingnya gaya hidup berkelanjutan, di mana manusia, yaitu kita itu harus bertanggung jawab dengan lingkungan kita, sehingga terjadi keseimbangan yang diciptakan oleh manusia terhadap lingkungan. Artinya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang ada di sekeliling kita. Misalnya tidak membuang sampah dengan sembarangan. Karena dampak dengan membuang sampah dengan sembarangan bisa menimbulkan banyak hal yang tidak baik untuk kehidupan manusia. Nah, oleh karenanya diajarkan untuk kita harus ada keseimbangan. Karena apa yang kita lakukan hari ini berdampak untuk hari esok, untuk generasi-generasi selanjutnya. Pada materi P5 ini juga mengajarkan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada, di mana kita harus mengurangi limbah yang tidak berguna itu secara bijak. Kemudian kita diajarkan mendaur ulang kembali sesuatu yang dianggap tidak berguna itu, yang orang lain bilang sampah itu tidak berguna lalu dibuang saja. Tetapi melewati proyek P5 ini kita diajarkan untuk kembali dapat mendaur ulang dan memanfaat hal-hal yang tidak berguna itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Artinya kita bisa mengurangi sampah yang seharusnya dibuang itu tidak dibuang karena kita dapat mengelolanya dengan baik. Nah, pengertian daur ulang dan manfaatnya. Kalian bisa lihat, daur ulang adalah proses mengubah barang bekas
kertas sehingga tidak berakhir pada pembuangan sampah. Hari ini kita nanti akan belajar membuat proyek bahan dasarnya dari kardus yang tidak dipakai. Kemudian kita olah menjadi bingkai foto yang kemudian bermanfaat. Artinya kardus itu tidak kita buang atau kita bakar, tetapi kita kembali gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Manfaat daur ulang. Apa manfaat daur ulang anak-anak? Bisa kalian lihat. Pertama, mengurangi sampah. Dengan mendaur ulang barang-barang bekas, jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir akan berkurang. Karena apa? Karena kita bisa memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berguna. Meningkatkan kreativitas. Kenapa? Daur ulang dapat menjadi kegiatan yang kreatif bagi siswa, bagi kalian. Kalian sebelumnya tidak berpikir bahwa kardus itu bisa digunakan lagi untuk menciptakan barang-barang yang berguna dan bermanfaat. Itu menciptakan ide dan kreativitas kalian untuk berkarya. Sebelumnya kalian tidak berpikir, kardus ini dibuang saja karena tidak berguna. Tetapi setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa memanfaatkan, kardus ini jangan dibuang. Bisa kita manfaatkan untuk kembali diolah menjadi sesuatu yang berguna. Mengurangi pencemaran lingkungan, manfaat daur ulang. Daur ulang mengurangi polusi yang dihasilkan dari proses pembuangan dan pembakaran sampah. Artinya, kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Misalnya membakar sampah itu kan terjadi pencemaran lingkungan karena banyak asap. Bisa mengganggu pernapasan kita dan juga bisa mengganggu kesehatan kita. Kemudian kita pun harus memproses sampah itu menjadi sesuatu yang berguna. Sehingga kita dapat mengurangi pencemaran atau dampak-dampak buruk yang terjadi di lingkungan kita. Ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk membuat bingkai foto dari kardus bekas. Pertama, kalian lihat, kita harus menyiapkan bahan seperti kardus bekas, gunting, lem, cutter, selotip, dan double selotip atau kertas berwarna-warni. Hiasan-hiasan yang diperlukan untuk menghias bingkai foto nanti. Jadi bahan dasarnya tetap dari kardus. Ya. Kemudian bahan yang harus kita siapkan, kardus bekas, kertas kado, atau kulit telur yang bisa kita tempel nanti. Di bingkai fotonya gunting, lem, cutter, selotip, dan double selotip. Apakah kalian siap? Siap. Baik. Ini anak-anak juga akan mengajarkan, membimbing kalian bagaimana cara membuat bingkai foto dari kardus bekas ini. Ini bahan dasar kita ya, kardus bekas. Nah, nanti kita ukur sesuai dengan ukuran yang diinginkan dengan foto yang sudah kalian siapkan ya. Nah, kita ukur baik sisi kiri, sisi kanannya supaya lebar samping kiri, samping kanannya sama dengan yang ada di bawah. Nanti kita potong ya. Kalian sudah membawa bahan yang ada, kita siap untuk mempraktek dan melakukannya. Ibu akan bimbing kalian ya. Nah, ayo, satu kerja, kita ukur dulu. Yang lain kerja sudah? Ya. Kerja, ambil. Sesuai dengan ayo potong dulu. Dah kata gitu. Apalagi yang ibu bantu? Oh ya. Sesuaikan dengan foto yang mau kalian ini ya. Kita besarnya disesuaikan. Nah, kita ambil yang ini. Potong. Ini
pelajaran P5 kita pada hari ini ya. Jadi kita sudah belajar dari awal, di mana tema dari proyek P5 kita adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup kita ini bukan hanya sampai hari ini, tetapi apa yang kita lakukan hari ini berdampak di masa yang akan datang. Jadi ketika kita bisa kreatif memanfaatkan barang-barang bekas yang orang anggap sudah tidak berguna, yang harus dibuang itu, maka kita sudah menciptakan ramah lingkungan, menjaga lingkungan yang ada di sekeliling itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, melewati proyek hari ini, kita sudah berpraktik membuat proyek dari kardus yang sudah tidak dipakai, kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna seperti yang kalian buat hari ini. Membuat bingkai foto dari kardus bekas. Jadi setelah kalian belajar hari ini, Ibu berharap kalian terus kreatif mengembangkan ide-ide yang ada. Begitu kalian melihat sampah, jangan lalu berpikir untuk membuangnya, tetapi kemudian bagaimana saya mengelola sampah ini menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Apakah manfaat proyek P5 bagi lingkungan? Ayo. Saya Bu. Ya. Manfaat proyek P5 untuk lingkungan adalah supaya lingkungan menjadi lebih baik dalam menjaga keseimbangan saat ini dan akan datang. Iya. Proyek P5 itu untuk menjaga keseimbangan hari ini dan akan datang. Ya. Ayo, pertanyaan selanjutnya kita masuk dalam refleksi. Bagaimanakah daur ulang bisa menjadi sebuah gaya hidup bagi kita? Siapa yang bisa? Saya Bu, karena daur ulang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Iya, karena daur ulang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Baik, materi P5 kita hari ini sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita akhiri dengan doa penutup. Siapa yang akan memimpin doa penutup? Yuk, silahkan. Tuhan Yesus, sekarang kami pulang, lindungi kami dan beri kami supaya selamat sampai di rumah. Amin. Anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Kita sudah tutup dengan doa. Dan sampai berjumpa kembali di pelajaran kita selanjutnya. Tuhan